Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nama Tania, NIM 119380001, mahasiswi Desain Komunikasi Visual angkatan 2019 Institut Teknologi Sumatera. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan tentang hak kekayaan intelektual. Di antaranya ada hak cipta, paten, dan desain industri. Apa aja sih penjelasannya? Yuk kita perhatikan. Nah, yang pertama ada penjelasan tentang definisi ruang lingkup, usia atau durasi, dan juga penentuan besaran royalti pada hak cipta, paten, dan desain industri. Yang pertama, hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Jadi hak cipta itu adalah hak untuk mengatur karya intelektual di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan karya yang lainnya yang berbentuk ide yang berwujud tetap. Nah, untuk ruang lingkupnya itu sendiri, hak cipta itu ada karya seni seperti lagu, musik, puisi, fotografi, dan banyaknya. Untuk usia durasi hak cipta itu ada pada rentan 50 sampai 70 tahun setelah hak itu didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual. Untuk penentuan besaran gaji royalti, saat saya mencari di internet, saya belum menemukan untuk besaran yang pasti pada royalti hak cipta tersebut. Nah, yang kedua ada paten. Apa sih paten itu? Nah, jadi paten adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi. Ruang lingkupnya sendiri itu ada pada produk atau proses pengembangan di bidang teknologi. Nah, usia durasi paten itu berada pada 20 tahun sejak tanggal penerimaan paten tersebut. Sama dengan hak cipta, penentuan besaran royalti pada paten juga belum ditemukan, maksudnya belum saya temukan di internet. Yang terakhir, ada desain industri. Apa sih desain industri itu? Nah, jadi desain industri itu merupakan suatu kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, bentuk, ataupun gabungan daripadanya hal-hal yang sudah saya sebutkan tersebut tadi. Ruang lingkupnya itu ada pada contoh desain produk, desain kemasan, dan juga desain pada produk-produk lainnya. Untuk usia atau durasi desain produk hampir sama seperti hak cipta. Desain produk memiliki rentan waktu usia yang berada pada 50 hingga 70 tahun. Penentuan besaran royalti pada desain industri sama seperti kedua hak cipta dan paten, saya juga belum menemukan nominal yang pas untuk desain industri. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Produk atau karya bentuk wujud desain komunikasi visual apa sih yang masuk dan dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan hak cipta, paten, dan desain industri? Nah, jadi ada beberapa karya desain komunikasi visual yang dapat dimasukkan ke dalam Dirjen Kekayaan Intelektual. Pertama, untuk hak cipta itu ada batik, fotografi, lalu segala jenis seni rupa, buku, puisi, dan karya sastra lainnya. Lalu untuk paten itu ada gadget, otomotif, mesin, dan yang lainnya. Untuk desain industri ada beberapa nih yang bisa didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual. Yang pertama itu ada desain produk, desain kemasan, dan juga UI UX. Lanjut yang ketiga, kita akan membahas beberapa contoh kasus pelanggaran yang ada pada hak cipta, paten, dan juga desain industri. Yang pertama, pada hak cipta
itu ada pada penyalahgunaan lagu milik Neil Young yang menggugat Donald Trump karena lagunya dipakai saat kampanye tanpa seizin si pemilik karya tersebut. Untuk penjelasannya, kita dengarkan di video berikut. Pada Agustus 2020, Neil Young telah melayangkan gugatan pelanggaran hak cipta di Pengadilan Federal New York terhadap tim kampanye Trump. Neil Young menyatakan kampanye Trump tidak memiliki izin menggunakan lagu Rock in the Free World dan Devil Sidewalk. Donald Trump telah menggunakan lagunya selama bertahun-tahun sejak kampanye terakhir dengan memutar dua lagu tersebut di Tulsa, Oklahoma pada 20 Juni. Dengan gugatan ini, Neil Young bersedia untuk menguji gagasan bahwa Donald Trump diduga melanggar hak cipta dan menuntutnya agar tidak memutar lagu-lagunya lagi. Bersamaan dengan ini, kuasa hukum Neil Young, Robert Besser, telah mengatakan klien juga menuntut ganti rugi terkait perkara ini. Selanjutnya, pada kasus pelanggaran hak paten itu ada pada sengketa paten Nokia dan juga Lenovo. Produsen peralatan teknologi terbesar di dunia asal Finlandia, Nokia, baru-baru ini memenangkan pertarungan hak paten dengan salah satu perusahaan teknologi asal Cina, Lenovo. Hasil keputusan sidang tersebut, Lenovo harus menarik semua produknya dari pengecer dan membayar denda. Kasus ini bermula saat Nokia melayangkan gugatan kepada Lenovo pada tahun 2019 atas dugaan pelanggaran 20 paten coding video yang menghasilkan teknologi kompresi video yang digunakan di laptop dan tablet Lenovo. Kasus tersebut terjadi di Amerika, Brazil, India, dan Jerman. Pada bulan September 2020, Pengadilan Munich memutuskan bahwa Lenovo terbukti melanggar salah satu hak paten Nokia. Pengadilan memerintahkan pembatalan serta penarikan kembali produk dari pengecer. Namun, keputusan tersebut sempat tertahan oleh Pengadilan Banding Jerman pada bulan November 2020. Namun, pada bulan April 2021, kasus ini sudah selesai dengan kemenangan Nokia. Nah, selanjutnya pada kasus pelanggaran desain industri itu ada pada kasus desain kemasan botol BioLife oleh Tupperware. Pada 2017, produsen alat rumah tangga asal Amerika Serikat, Tupperware, menggugat botol bermerek BioLife karena memiliki persamaan dengan produk rumah tangga miliknya yang diberi nama EcoBarrel. Kesamaan tersebut terletak di konfigurasi ulir penutup, lakukan simetris 4 sudut dari perspektif atas botol, dan pola konfigurasi lingkaran di bagian tengah. Desain EcoBarrel sendiri telah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran ID 0024-152D. Atas hal tersebut, Tupperware menggugat produsen BioLife ke Pengadilan Negeri Semarang. Berharap dapat memenangkan gugatan, Tupperware malah harus menerima kenyataan pahit. Hal ini dikarenakan gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan dasar gugatan prematur. Gugatan tersebut diketahui salah alamat dan tidak lengkap. Selanjutnya, apa sih fungsi dan manfaat mendaftarkan hasil ciptaan desain komunikasi visual pada Dirjen Kekayaan Intelektual? Nah, jadi teman-teman, penting banget untuk mendaftarkan karya kita ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Kenapa? Pertama, manfaat yang kita dapat jika kita mendaftarkan suatu karya kita ke Dirjen Kekayaan Intelektual itu kita bisa pertama mencegah plagiarisme pada karya kita tersebut. Kedua, kita juga bisa mendapatkan royalti atau ekonomis dari karya yang telah kita daftarkan tersebut. Yang terakhir, apa sih yang akan saya lakukan jika salah satu karya yang saya posting dijiplak dan digunakan secara komersial oleh orang lain tanpa izin saya? Yang akan saya lakukan jika ada seseorang yang menyalahgunakan karya saya tanpa izin saya, pertama akan saya laporkan ke pihak berwajib dan akan saya usut lalu dikenakan
royalti karena telah menggunakan karya-karya saya untuk hal-hal yang bersifat komersial, dan itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta maupun paten dan juga desain industri. Nah teman-teman, tadi beberapa penjelasan saya tentang hak kekayaan intelektual yang mencakup tentang hak cipta, paten, dan desain industri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada beberapa kalimat yang salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.